Di Miami, mantan agen Kyra mengawasi markas target. Dalang itu memimpin sepasukan tentara, mencari seorang pria di gedung lain dengan ketat. Mereka masuk dengan granat asap dan menggeledah setiap kamar, tetapi sia-sia. Pria itu mendekat ke jendela, bertanya-tanya mengapa intelijen salah, dan saat itulah Kyra mengeluarkan senapan snipernya, memberinya tembakan di kepala dari kejauhan. Di komputer pria itu, ternyata pasukan tersebut sedang memburu suami Kyra, Isaac. Sementara itu, mantan agen Isaac merawat putranya yang berusia 4 tahun, Kaye. Setelah memakai alat bantu dengarnya, Isaac mendengar Kaye bertanya, apakah bekas luka di tubuhnya berasal dari pertarungan dengan orang jahat. Isaac membenarkan dan menjelaskan bahwa Kyra masih di luar sana melawan mereka. Itulah mengapa dia tidak bisa tinggal bersama mereka. Malam itu, saat Kaye sudah tidur, Isaac mendengarkan lagu pernikahan mereka, tenggelam dalam kenangan momen penting itu. Keesokan harinya, saat meninggalkan rumah, Isaac memperhatikan sebuah mobil misterius melintas. Dia mengendarai mobil ke pusat kota bersama Kaye, anak laki-laki itu duduk di belakang menyanyikan lagu-lagu kesukaan ayahnya. Ketika Isaac berusaha memarkir mobil, mobil lain memotong jalannya dan hampir menyebabkan kecelakaan. Pengemudi itu hanya mengucapkan penghinaan lalu pergi. Di bank, Isaac menemukan biaya penarikan yang tidak masuk akal dan mulai berdebat dengan karyawan. Saat Isaac lengah, Kaye berkeliaran. Tiba-tiba, 3 perampok menyerbu gedung dan menembaki langit-langit, menyebabkan semua orang panik. Ketika para perampok mulai menguasai semua orang, Isaac berusaha memanggil Kaye, tetapi anak laki-laki itu terlalu takut untuk bergerak. Seorang perampok memerintahkan Isaac untuk mundur, tetapi dia tetap tenang, dan meminta agar setidaknya Kaye diizinkan mendekatinya. Perampok itu mengarahkan pistol ke anak laki-laki itu, Isaac segera menyuruh putranya menutup telinga dan matanya. Isaac lalu melepas alat bantu dengarnya, menyerbu dan melumpuhkan semua perampok hanya dengan beberapa gerakan, menyelamatkan semua sandera. Dia menggendong Kaye dan meninggalkan gedung, menyadari bahwa kamera keamanan telah merekam semuanya. Sementara itu di Meksiko, Sekretaris Jenderal G7 Jack menonton berita dan mengetahui bahwa kantor Inspektur Jenderal akan menyelidiki masa lalunya saat menjadi kepala CIA karena dicurigai sebagai mata-mata. Tepat pada saat itu, asisten Patrick membawa laporan penting. Kyra telah melenyapkan mantan agen lain dari tim bernama Shadow Force. Ternyata Jack adalah komandan Shadow Force saat di CIA, mengutus mereka untuk melakukan misi kotor. Kyra dan Isaac dulunya anggota Shadow Force, tapi kini Kyra telah menerima misi untuk melenyapkan mantan rekan-rekannya. Dari 12 anggota awal, kini hanya tersisa 5 orang. Patrick juga memberitahu Jack bahwa Isaac telah terekam oleh kamera keamanan bank. Setelah menonton rekaman itu lagi, Jack mengenali Kaye dan memahami bahwa pasangan ini meninggalkan tim karena Kyra hamil, dan mereka ingin melindungi putra mereka. Jack mengirim orang untuk menangkap pasangan itu dan menawarkan hadiah $50 juta untuk kepala mereka. Di Spanyol, agen Annie mengawasi pacar dan rekan setimnya, Unch, bermain basket, sambil menerima informasi tentang Jack melalui earphone. Unch menjadi cukup agresif dalam pertengkaran dengan pemain lain, jadi Annie memanggilnya kembali dan mengingatkan bahwa mereka harus bertindak diam-diam. Ternyata keduanya bekerja untuk Inspektur Jenderal dan sedang memburu mantan anggota Shadow Force. Tepat pada saat itu, Annie juga menerima rekaman dari bank. Di pusat komando G7, Jack bertemu dengan beberapa pemimpin paling penting di dunia untuk membahas skandalnya. Dia menjelaskan bahwa 8 tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat telah memintanya untuk memimpin program rahasia bernama Shadow Force, yang khusus melakukan misi rahasia di seluruh dunia. Agen Isaac dan Kyra saling mencintai, tetapi ini melanggar aturan sehingga mereka meninggalkan organisasi. Mereka membawa informasi intelijen yang sangat sensitif, sehingga perintah penangkapan mereka sudah ada sejak lama. Karena skandal baru-baru ini, Jack menggandakan hadiah untuk mempercepat penghapusan mereka. Sementara itu, Isaac dan Kaye telah melarikan diri ke Kolombia. Setelah melintasi hutan, mereka tiba di sebuah rumah kayu tua yang terendam banjir, tempat mereka akan bersembunyi untuk sementara waktu. Isaac memastikan tempat itu kosong, sebelum mengizinkan putranya masuk. Malam itu saat makan malam, Kaye bertanya kepada Isaac, mengapa ia melepas alat bantu dengarnya sebelum bertarung dengan orang jahat. Isaac menjelaskan bahwa tidak adanya kebisingan membantunya lebih fokus. Kaye ingin tahu apakah ayahnya pernah menjadi orang jahat. Isaac mengatakan bahwa di masa lalu, ia dan Kyra sama-sama orang jahat tetapi berpikir mereka adalah orang baik. Tapi kini, mereka hanya melakukan hal yang benar. Di Miami, Kyra juga menerima rekaman dari bank dan terharu melihat putranya setelah sekian lama. Dia teringat suatu malam 4 tahun lalu, ketika dia merawat luka Isaac. Mereka telah meninggalkan organisasi, tetapi masih dikejar oleh anak buah Jack, yang membahayakan Kaye. Isaac ingin kembali ke tim untuk melindungi istri dan anaknya. Tetapi Kyra menganggap itu ide yang buruk. Dia mengungkapkan bahwa Jack dan dia pernah menjadi teman ranjang, tanpa ikatan. Namun, dia mencintainya dan menuntut lebih. Karena dia menolak, dia mendemosinya, dan mengirimnya untuk melakukan misi yang semakin berbahaya. Karena ini adalah masalah pribadi, dia meragukan bahwa kembalinya Isaac tidak akan bisa menenangkan Jack. Malam itu, Kyra memutuskan untuk mengalahkan seluruh tim dan juga Jack, sementara Isaac bersembunyi bersama putra mereka. Setelah semua musuh dilenyapkan, dia akan bersatu kembali dengan keluarganya, dan mereka bisa hidup damai.
Kembali ke masa kini, Kyra mengirim pesan terenkripsi kepada Annie tentang insiden di bank, dan Annie setuju untuk membantunya. Annie memberitahu Yuench bahwa mereka akan meninggalkan misi ini dan beralih mencari Isaac, karena bagaimanapun, mereka hanya mengawasi mantan agen untuk mengumpulkan bukti melawan Jack, dan Isaac juga bisa memberikan itu. Tengah malam, Isaac terbangun ketika mendengar suara. Dia menggeledah rumah dengan pistol di tangan dan melihat jejak kaki basah di lantai. Tiba-tiba, seseorang melompat ke arahnya dan melucutinya. Sebuah pertarungan pecah. Penyusup itu adalah Kyra. Dia memarahi Isaac karena membocorkan penyamaran dan membahayakan Kaye, sementara mereka terus bertarung. Mereka saling menyerang dengan semua benda yang tersedia, perabot hancur berantakan sampai mereka menemukan Kaye, telah menyaksikan semuanya. Awalnya, anak laki-laki itu tidak mengenali Kyra, tetapi ketika dia mengatakan bahwa dia adalah ibunya, akhirnya dia memeluknya erat dan mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Sementara itu, Jack telah mengumpulkan anggota Shadow Force yang tersisa di rumahnya, dan mengumumkan hadiah untuk Kyra dan Isaac telah berlipat ganda menjadi 100 juta. Dia juga menawarkan dukungan untuk semua yang mereka butuhkan untuk menjalankan misi. Berkat seorang mata-mata bernama Avery, Jack memiliki intelijen yang cukup untuk para agen menemukan pasangan yang melarikan diri. Pagi hari, Kyra terkejut menemukan putranya berjalan dalam tidur. Dia memberitahu Isaac bahwa dia telah membunuh semua agen yang terlalu dekat untuk menemukannya, tetapi sekarang Jack telah secara resmi mengumpulkan kembali tim, dan mereka akan segera memburu pasangan itu. Isaac memutuskan sudah saatnya untuk melawan. Kyra mengatakan mereka bisa meminta bantuan Annie dan Ons, tetapi Isaac tidak setuju, menunjukkan bahwa karena keduanya bekerja untuk pemerintah, tangan dan kaki mereka akan terikat. Perdebatan lain pecah dan Isaac pergi dengan marah. Beberapa saat kemudian, pasangan itu turun ke ruang bawah tanah untuk berlatih menembak. Kyra menembak tepat di tengah sasaran, tetapi Isaac meleset beberapa inci. Dia mengingatkan istrinya bahwa dia tidak seaktif dia sehingga kemampuannya menurun. Namun, Kyra terus menggodanya, mengatakan bahwa dia selalu menjadi penembak yang buruk dan memamerkan bekas luka di bahunya yang disebabkan oleh salah satu tembakan melesetnya. Setelah dia pergi, Isaac menembak lagi, dan kali ini dia menembak tepat di tengah. Setelah itu, Isaac setuju untuk bekerja dengan Annie dan Oncha, jadi Kyra menunjukkan kepadanya kendaraan taktis kuat yang dibawanya. Mereka harus menunggu, sampai Annie menghubungi, jadi selama menunggu, mereka harus terus bergerak. Tak lama kemudian, Annie dan Unch naik pesawat ke Colombia. Dalam penerbangan, Annie memantau kamera rahasia yang ia pasang pada seorang agen Shadow Force, dan menyadari bahwa ia mengubah topik dari aktivitas ilegal ke pembicaraan cuaca. Dia bertanya-tanya apakah ada yang membocorkan informasi kepadanya, tetapi Unch berpikir pria itu hanya berusaha menyembunyikan identitasnya. Di dalam mobil, Kyra dan Kaye menyanyikan lagu kesukaan Isaac. Namun, mereka tidak bernyanyi dengan baik sehingga dia harus mematikan salah satu alat bantu dengarnya. Ketika mobil memasuki area berkabut, radar mendeteksi kendaraan lain mengikuti mereka. Kyra segera menyembunyikan Kaye di kompartemen rahasia, menyuruh anak laki-laki itu untuk menunggu dengan sabar sementara orang tuanya menangani beberapa penjahat. Dia juga memakaikan headphone kepada anak itu, agar mereka bisa tetap berkomunikasi. Kini Kaye aman, Isaac mulai mengemudi lebih cepat. Musuh mengepung mereka dari dua sisi, ternyata 6 pria mengendarai motor besar. Mereka melepaskan tembakan dengan suar, memecahkan kaca mobil. Sebuah suar mengenai kap mobil dan Isaac kehilangan pandangan sejenak, memungkinkan mobil lain menyusul mereka. Tiba-tiba, sebuah truk melaju dan menghancurkan mobil lain, sebelum menabrak mobil pasangan itu dari belakang. Ketika sepeda motor mendekat, truk mulai menembakkan peluru tajam, jadi Kyra membuka sunroof dan mulai membalas tembakan. Setelah truk menabrak mobil mereka lagi, Isaac harus mempercepat lebih jauh. Peluru Kyra tidak dapat menembus lapis baja truk, jadi dia menembakkan granat pengganti, dan bagian depan truk terbakar. Isaac mengarahkan kemudi ke samping, dan truk itu muncul di samping mereka, memungkinkan Kyra membakar bagian belakang truk juga. Segera setelah itu, truk meledak dan Isaac mengemudi memutari ledakan. Sayangnya, jalan sudah diblokir, dan banyak musuh lain menunggu mereka dengan senjata siap. Sebuah peluru merusak ban dan mobil mulai meluncur di jalan sampai mencapai lereng bukit, di mana ia terguling dan jatuh ke sungai. Beberapa saat kemudian, seluruh tim Jack mencari mayat di bawah sungai. Namun, keluarga itu telah melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Ketiganya pindah untuk bersembunyi di sebuah tambang yang ditinggalkan, dan pasangan itu setuju bahwa pasti ada seorang informan yang membocorkan lokasi mereka. Kyra memberitahu Isaac bahwa dia selalu mengawasi mereka, dan Isaac membenarkan bahwa dia tahu dia pernah menyentuh lehernya di keramaian. Keesokan paginya, Isaac terbangun dan melihat Kyra sudah pergi. Sementara itu, Jack sangat marah karena timnya tidak menemukan mayat, yang berarti pasangan itu masih hidup. Dia melampiaskan amarahnya dengan memukuli Patrick dan Parker yang mencoba membela diri. Namun, Jack masih seorang petarung ulung, dan dengan mudah mengalahkan mereka sebelum memecat keduanya. Tepat pada saat itu, Jack menerima telepon dari Avery, yang memiliki informasi tentang Kyra dan Isaac. Jack mempekerjakan kembali Patrick dan Parker, dan menyuruh mereka pergi. Di pesawat, Jack terkejut menerima panggilan dari Kyra, dan meminta anak buahnya melacak panggilan itu.
dia menawarkan untuk bertemu dengannya di pulau pribadi, agar mereka bisa menyelesaikan masalah secara pribadi. Tetapi jika dia tidak menerima atau terus mengancam keluarganya, dia akan mengungkapkan semua rahasianya kepada pemerintah. Setelah Jack setuju untuk bertemu, Kyra membuang teleponnya dan naik perahu. Di jalan, Annie dan Uns masuk ke mobil dan terkejut ketika Isaac muncul di kursi belakang dengan pistol dan Kaye di sampingnya. Isaac mengira pasangan itu telah membocorkan lokasinya, tetapi mereka bersumpah bahwa mereka berada di pihaknya. Situasinya sangat tegang, namun mereka tidak bisa menahan tawa ketika Kaye meminta musik. Annie memutar sebuah lagu untuk anak laki-laki itu sebelum memberitahu Isaac bahwa mereka telah membantu Kyra sejak dia memulai perburuannya bertahun-tahun yang lalu. Mereka tidak tahu di mana dia berada, tetapi Isaac menyimpulkan bahwa dia ingin menghadapi Jack sendirian untuk melindungi keluarganya. Winch dan Annie setuju untuk membawa Isaac dan Kaye ke rumah aman mereka. Di pulau pribadi, Patrick dan Parker memastikan Kyra tidak membawa senjata sebelum membiarkannya bertemu Jack. Dia mulai merayu pria itu dan mendekat, meminta privasi, jadi Jack memerintahkan anak buahnya untuk meninggalkan ruangan. Kyra kemudian berpura-pura bermesraan hanya untuk mencuri pistol yang disembunyikan pria itu di jaketnya. Mendorong Jack ke belakang, dia menembak sampai pria itu jatuh. Patrick dan Parker kembali ketika mendengar suara tembakan, tetapi dia segera memaksa mereka berlutut dan meletakkan senjata. Sayangnya Jack baik-baik saja, karena dia mengenakan rompi anti peluru di bawah kemejanya. Ketika dia pulih, anak buahnya mengepung Kyra dan melucuti senjatanya. Dia berusaha lari ke pantai tetapi agen Shadow Force segera memukuli dan menangkapnya, memungkinkan Jack menamparnya. Di rumah aman, Isaac mendengar ketukan di pintu, dan bergerak untuk membukanya. Pintu itu tiba-tiba meledak. Mantan agen Shadow Force menyerbu masuk dan meninju Isaac sebelum melemparnya ke tangga. Ketika dia mencoba berdiri, dia ditendang di dada, dan dilemparkan ke lantai bawah. Di pulau itu, Isaac yang terikat dijatuhkan di samping Kyra yang juga terikat. Patrick dan Parker menahan Kaye yang dibawa ke ruangan lain. Segera setelah itu, para agen juga membawa Annie yang terikat dan mengungkapkan bahwa nama asli Iwench adalah Avery, yang berarti dia adalah mata-mata selama ini. Jack berbicara panjang lebar tentang pengkhianatan pasangan itu dan mengatakan bahwa dia ingin membunuh mereka di depan Kaye, karena anak itu bisa menjadi anggota Shadow Force yang baru. Kyra menangis ketika dia memberitahu agen lain bagaimana Jack menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksanya menjalin hubungan dan mengirimnya untuk melakukan misi gila. Tepat pada saat itu, Patrick dan Parker kembali tanpa anak itu. Mereka mengacungkan senjata ke arah Jack, mengungkapkan bahwa mereka adalah agen pemerintah yang menyamar, sekaligus memaksa penjaga lainnya untuk menurunkan senjata. Annie tertawa, karena dia tahu ada kelompok lain yang telah memburu Jack sejak lama, tetapi dia tidak memberitahu UNC karena dia bertingkah mencurigakan belakangan ini. Ketika salah satu agen Shadow Force mencoba mengambil senjatanya, Parker segera menembak kepalanya, membuat Annie, Isaac dan Kyra tertawa. Agen Shadow Force lainnya saling memandang dan meraih senjata ketika salah satu dari mereka melemparkan granat. 3 pahlawan itu melihat ini, dan melompat mencari perlindungan. Kekacauan terjadi ketika semua orang menembak, dan Patrick dengan cepat ditembak jatuh. Jack tertembak di punggung dan harus lari bersembunyi. Annie melompat ke seorang agen, dan menusuknya dengan pisaunya sendiri. Kyra dan Isaac mengambil senjata yang dijatuhkan para penjaga sebelumnya dan membalas tembakan bersama Parker, yang terluka di pinggul karena kehabisan peluru. Setelah itu, Annie membawakan lebih banyak peluru untuknya, dan menanyakan lokasi Kaye, agar dia bisa menyelamatkan anak itu sementara Parker mengurus Jack. Iwench memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dengan sekantong uang. Ketika Parker pulih, agen lain menyerangnya, dan mulai bertarung di tanah. Mereka bertukar banyak pukulan dan agen wanita itu berhasil menusuknya, tetapi sekarang dia sudah cukup dekat untuk Parker merebut pistolnya dan menembak kepalanya. Di dalam ruangan, seorang agen wanita lain melihat bahwa situasi tidak baik dan pergi. Kyra menyadari seorang pria yang jatuh memiliki granat lain, jadi dia menembaknya untuk menyebabkan ledakan besar. Dia dan Isaac melompat keluar sementara 2 agen terakhir terluka parah. Jadi mereka juga melarikan diri. Ketika Jack keluar dari persembunyiannya, Parker mencoba menembaknya dari belakang, dan lagi-lagi kehabisan peluru. Jack membalas tembakan untuk melumpuhkannya, tetapi dia juga kehabisan peluru dan tidak bisa membunuhnya, jadi dia pergi. Sementara itu, Unci berusaha mencapai perahu dan menemukan Kaye, yang memanggilnya orang jahat. Gangguan ini memungkinkan Annie menyelinap di belakang UNC, dan menangkapnya dalam cengkraman leher, sambil menyuruh Kaye menunggu di sudut. Setelah itu Annie mulai memukuli Inch, tidak tahu bahwa Kaye masih menonton. Kyra menemukan agen wanita di dalam rumah dan mereka saling menembak sebelum memutuskan untuk bertarung tangan kosong. Mereka menerobos dinding dan melanjutkan pertarungan di lantai kayu, bertukar serangkaian pukulan dan tendangan sebelum Kyra mendapatkan pisau, menggunakannya untuk menusuk leher musuh lalu menendangnya hingga jatuh. Pada saat yang sama, Isaac menemukan 2 agen di tepi pantai yang mencoba melarikan diri dan menembak tas uang mereka untuk memancing mereka mengejarnya. Dia menunggu di balik tembok dan mengamati bayangan mereka sampai mereka cukup dekat untuk menembak. Sebuah peluru mengenai tabung gas dan ledakan itu menyebabkan seorang agen terbakar, melemparkannya ke laut. Agen yang tersisa segera melarikan diri. Setelah itu, Isaac kembali ke ruang utama dan menemukan Kyra dan Kaye.
Kyra ingin pergi, tetapi Isaac mengatakan bahwa mereka akan diburu lagi, jadi mereka perlu mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya dengan membunuh Jack. Pasangan itu meninggalkan Kaye di bawah perawatan Annie, dan berlari ke perahu untuk mengejar Jack, yang berada di perahunya sendiri melarikan diri bersama agen terakhir. Pengejaran dimulai dengan kedua perahu melaju, dengan kecepatan mengerikan dan menembak pada saat yang sama. Setelah banyak manuver, Jack mulai mendorong perahunya ke perahu Kyra, menyebabkan Isaac jatuh. Dia berpegangan pada tepi perahu, dan menembak beberapa kali lagi sebelum naik kembali. Kyra ikut menembak sambil juga mendorong perahu, yang membuat Jack kehilangan fokus. Segera setelah itu, perahunya menabrak kapal lain, dan tabrakan itu menyebabkannya terbang ke darat, di mana ia meledak saat bertabrakan. Untuk berjaga-jaga, jika musuh mereka berhasil lolos dari ledakan, pasangan itu juga naik ke darat untuk mencari mereka. Isaac masuk ke hutan dan menemukan agen terakhir. Setelah beberapa tembakan, mereka mulai bertarung tangan kosong. Ada banyak pergulatan dan agen bahkan melempar Isaac ke pohon, tetapi dia tidak pernah menyerah dan terus bertarung, yang memaksa agen itu untuk mengeluarkan pedang. Isaac melepas alat bantu dengarnya, yang membantunya bertarung lebih efektif, dan mengalahkan pria itu, yang ditikam sampai mati. Di dekat sana, ada pesta pernikahan yang sedang berlangsung, jadi Jack menyerbu masuk dan menembaki langit-langit, agar kerumunan berlarian panik. Kyra mendengar suara tembakan dan teriakan, dan mengikutinya ke lokasi pernikahan, di mana dia menemukan Jack sedang minum alkohol. Dia menembak dekorasi untuk menyebabkan ledakan kecil yang melontarkan Kyra ke belakang. Dia dengan cepat pulih dan mulai bertarung dengan Jack, seorang pejuang yang sangat terampil dan telah menjatuhkannya setelah banyak usaha. Tepat pada saat itu, Isaac tiba dan tidak mendengar peringatan Kyra, jadi ketika dia berbalik, dia melihat Jack menahannya sebagai sandera. Kyra terus berbicara, sampai dia membuatnya mendengar kata dengar, yang membuatnya harus menyimpan senjatanya. Dia juga memakai alat bantu dengarnya, dan menemukan bahwa lagu pernikahan mereka sedang diputar di pengeras suara. Setelah itu Kyra melihat ke bahunya sebagai isyarat agar dia menembak. Isaac menembak Jack menembus bahu istrinya, dan Kyra terbebas, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menembaknya. Sementara mayat Jack jatuh ke kolam renang, pasangan itu bersatu kembali dengan ciuman. 6 bulan kemudian, Kaye mengadakan pesta ulang tahun biasa. Kyra menerima telepon dari Annie, yang telah berhenti dari pekerjaan pemerintah, dan berencana untuk memulai versi Shadow Force, yang lebih baik berdasarkan integritas. Dia mengundang pasangan itu untuk bergabung, tetapi Kyra hanya mengatakan mungkin suatu hari nanti. Setelah itu, Isaac menyandarkan kepalanya di pangkuan Kyra, dan senang mengetahui bahwa dia hamil. Cerita saya berakhir di sini.